Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Surya Maulana. Di sini saya akan menjelaskan persamaan numerikal deskriptif pada pelajaran probabilitas dan statistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Statistik disebut juga dengan numerical description karena banyak hubungan dengan angka. Misalnya jumlah penduduk di satu wilayah. Nah, pada statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang informatif. Nah, teknik yang biasa digunakan dalam statistik deskriptif adalah yang pertama distribusi frekuensi, yang kedua presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada mencari sentral tendensi seperti mean, median, dan modus, dan lain sebagainya. Nah, apa saja macam-macam atau yang bisa mengelola statistika deskriptif secara manual? Yang pertama ada rata-rata mean, yang kedua ada modus, yang ketiga ada median, yang keempat ada quartile, yang kelima ada range, yang keenam ada interquartile range, yang ketujuh ada standar deviasi, yang kedelapan ada varian, yang kesembilan ada z-score, yang ke-10 ada coefficient of variation. Yang ke-11 ada derajat kemiringan atau Square. Nah, di sini ada sebuah soal yang mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah sebuah universitas Islam di Indonesia. Nah, di sini ada nama program studinya, ada 7 program studi dan jumlah mahasiswa pada 2018 dan 2019. Nah, di sini 2018 sudah dicari datanya oleh dosen pengampu pada matkul saya. Nah, di sini kita akan mencari data pada 2019. Apa saja yang dihitung? Yaitu ada median, mean, modus, kuartil pertama dan kuartil 3. Dan 2, hitunglah varian pada standar deviasi simpangan atau simpangan baku, range, interquartile range, coefficient of variation, dan z-score. Dan ketiga, tentukan apakah distribusi miring Square tersebut. Nah, di sini yang pertama kita mencari mean. Di sini mean disimpulkan dengan nilai x dengan nilai rata-rata. Mean itu adalah mencari nilai rata-rata dengan rumus sigma n i sama dengan 1 x per n. Di sini n itu adalah jumlah data. Terlihat di sini ada 7 data yaitu 1 2 3 4 5 sampai 6 sampai 7. Lalu x1, x2 ditambah titik ditambah xn ditambah sampai berapa banyak jumlah datanya. Dibagi n jumlah data. Nah, di sini x1 berarti ada x1 sampai x7. Lalu kita masukkan nilainya. 220, 280, 300 sampai 500 sampai data ke-7 dibagi n jumlah data, banyak data 7, yaitu 2420 dibagi 7 dapatlah meannya 345,7. Lalu median itu adalah nilai modus, nilai tengah. Nilai tengah. Gimana mencari nilai median? Yaitu jumlah data dibagi n dibagi 1 dibagi 2. Jadi 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2 dapatlah 4 mediannya. Lalu modus itu adalah nilai terbanyak nilai yang paling banyak keluarnya. Di sini ada 400 2 kali keluar, nilai 2 kali yang muncul, maka dapatlah modusnya 400. Lalu di sini ada kuartil 1. Lalu kita mencari kuartil 1, kuartil 3. Untuk rumus kuartil 1 yaitu n atau jumlah data banyak data ditambah 1 dibagi 4. Maka 7 ditambah 1 dibagi 4, 8 bagi 4 dapatlah 2. Maka di sini jumlah data yang kedua adalah 280, maka dapatlah Q1-nya 280. Lalu ada kuartil 3 dengan rumus 3 di dalam kurung jumlah data atau n tambah 1 bagi 4 dapatlah 7 tambah 1 8 dikali 3 24 dibagi 4 dapatlah 6. Pada jumlah data ke-6 yaitu 400, maka dapatlah kuartil ketiganya 400. Lalu range itu ada apa? Range itu adalah selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil, yaitu nilai terbesarnya 500, nilai terkecilnya 220, dikurangi dapatlah range-nya 280. Lalu selanjutnya ada interquartile range, yaitu kuartil ketiga dikurang kuartil pertama.
kuartil 1. Kuartil ketiga yaitu 280. Kuartil ketiga yaitu 400, kuartil pertama yaitu 280. Maka dapatlah interquartile range-nya 120. Lalu di sini kita mencari yang ketujuh, standar deviasi, yaitu dengan simbol S sama dengan rumusnya sigma n i sama dengan 1. Di sini xi dikurang x, xi-nya adalah 1. Maka sampai jumlah banyak data per jumlah data dikurang 1. Maka di sini kita ambil yang nilai data pertama x1 220 dikurang nilai rata-rata atau nilai mean di pangkat 2. Nah, seperti yang di bawah ini. Lalu sampailah data ketujuh dibagi 7 kurang 1 ya 6. Nah, lalu kita cari dengan kalkulator, maka dapatlah standar deviasinya yaitu 93,60 sekian dan dibulatkan menjadi 93,60. Lalu variannya, yaitu varian itu adalah dari standar deviasi yang dipangkatkan. Standar deviasinya adalah 93,60 dipangkat 2 kan dapatlah 8.760. Lalu z-score. Z-score ini adalah nilai x saja dikurang nilai rata-rata dibagi S dibagi standar deviasi, yaitu 220 nilai x pertama, 220 dikurang mean 345,7 dibagi 93,60, maka dapatlah minus 1,34 z-score-nya. Selanjutnya ada coefficient of variance, yaitu disimbolkan dengan CV, yaitu rumusnya sama dengan standar deviasi dibagi nilai rata-rata atau mean dikali 100%. Dapatlah maka 93,60 per 345,7 dikali 100% dapatlah CV-nya 27,07%. Nah, lalu di sini kita menentukan apakah dia termasuk swicket. Nah, swicketnya jika dia miring ke kanan, miring ke kiri, nah, dan meannya kecil pada median, maka dinamakan left swicket. Jika dia simetris, mean sama mediannya imbang, maka dia simetrik. Jika dia miringnya ke kanan, maka dia right swicket. Di sini meannya 34,345,7, mediannya 320. Nah, maka meannya lebih besar, maka dia dinamakan right swicket. Baiklah, segini saja video saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.